Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyikin Manurung dengan NIM 87836222. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPBJJ UT Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara sederhana, pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau fondasi utama yang menopang berdirinya sebuah bangunan agar kokoh dan tidak roboh. Dalam konteks pendidikan, maknanya adalah landasan nilai, prinsip, dan dasar filosofis yang menjadi acuan seluruh sistem pendidikan. Pilar berfungsi menentukan arah, tujuan, dan karakteristik pendidikan kita. Tanpa pilar yang kuat dan jelas, kegiatan pendidikan hanya akan menjadi serangkaian proses pengajaran tanpa arah yang gagal membentuk manusia seutuhnya. Pilar inilah yang membedakan sistem pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lain, karena berisi nilai-nilai luhur yang ingin diwariskan. Kemudian yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di Indonesia, pilar pendidikan yang paling mendasar dan menjadi identitas bangsa dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam 3 prinsip utama yang saling menyatu. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sang Tulodo, artinya di depan seorang pendidik wajib menjadi teladan dan contoh nyata. Apa yang dikatakan dan dilakukan pendidik akan menjadi cermin bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, kemauan, dan inisiatif belajar, serta menumbuhkan kreativitas anak didik. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, artinya dari belakang pendidik harus memberikan dorongan, dukungan, dan kebebasan agar peserta didik berkembang sesuai potensi diri masing-masing. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis relevansi, tantangan, dan contoh aktual penerapan di era digital. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, keteladanan di dunia nyata. Analisis kontekstual. Dulu keteladanan hanya terjadi di ruang kelas, sekarang peserta didik lebih banyak berinteraksi dengan gawai dan media sosial. Dunia maya menjadi ruang hidup kedua mereka. Prinsip ini tetap sangat relevan karena anak-anak lebih banyak meniru perilaku daripada mendengarkan nasihat. Jika pendidik atau orang tua berperilaku buruk di media sosial, menyebar ujar kebencian, atau menyebarkan berita bohong, maka peserta didik akan menganggap hal itu benar. Contoh aktualnya, saat ini banyak guru yang membuat konten edukasi di TikTok, YouTube, atau Instagram. Guru menyajikan materi dengan bahasa yang santun, memuat sumber informasi yang jelas, dan mengajarkan cara berdiskusi yang sehat, sedang menerapkan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo di era digital. Sebaliknya, tantangan nyata yang kita lihat adalah banyak anak yang meniru gaya bicara kasar atau perilaku tidak sopan yang mereka tonton di konten hiburan, karena belum ada keteladanan yang cukup kuat dari lingkungan pendidik untuk meluruskan hal tersebut. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, membangun semangat di tengah kemudahan akses informasi. Analisis kontekstual. Di era digital, pengetahuan ada di mana-mana. Peserta didik bisa mencari materi, pelajaran lewat Google atau kecerdasan buatan jauh lebih cepat daripada penjelasan guru. Jika pendidik hanya sekedar menyampaikan materi, perannya akan tergantikan oleh teknologi, maka relevansi prinsip ini sangat tinggi. Tugas utama pendidik ini bukan lagi sekedar memberitahu, tetapi membangun semangat dan kemajuan belajar, serta mengajarkan cara mengolah informasi tersebut. Ini berkaitan dengan literasi digital. Contoh aktualnya, penerapan nyata terlihat saat pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, guru mengajak siswa membuat karya tulis atau video presentasi, lalu membimbing mereka memilah informasi yang benar dan salah dari internet. Mengajarkan cara mengutip sumber dan berdiskusi untuk mengembangkan ide. Tantangannya yang nyata terlihat saat pembelajaran daring. Banyak siswa yang kehilangan semangat belajar karena materi hanya disalin dari buku dan dikirim lewat pesan singkat, tanpa ada interaksi yang membangun minat, sehingga pembelajaran menjadi membosankan dan tidak efektif. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, mendukung kemandirian di era informasi bebas. Analisis kontekstual. Teknologi yang memberi kebebasan luar biasa bagi peserta didik untuk bereksplorasi. Prinsip ini relevan karena peran guru kini berubah menjadi pendamping atau fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Pendidik tidak perlu membatasi, tapi mengarahkan dan mendorong agar anak berkembang maksimal. Namun tantangannya besar. Kebebasan akses ini juga membuka peluang masuk konten negatif, hoax, atau kecanduan gawai. Contoh aktual, contoh penerapan yang baik terlihat pada sekolah yang memberikan kebebasan kepada siswa memilih mata pelajaran peminatan atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berbasis teknologi seperti pemrograman atau desain grafis, di mana guru hanya memandu dan memberi arahan dari belakang. Tantangan nyata yang terjadi saat ini adalah banyak siswa yang bebas berselancar di internet namun terjebak pada konten yang tidak mendidik, atau menggunakan kecerdasan buatan untuk menyelin jawaban tanpa berpikir, karena kurangnya pendampingan atau dorongan agar mereka mandiri dalam berpikir kritis. Selanjutnya yang keempat adalah refleksi peran pilar pendidikan menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Masalah karakter dan etika di dunia maya tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jam pelajaran. Hal ini butuh keteladanan nyata sesuai dengan prinsip Ing Ngarso Sang Tulodo. Masalah rendahnya daya saing dan kreativitas bangsa terjadi karena kita terlalu sering menyuruh anak menghafal, bukan membangun semangat dan keingintahuan mereka. Padahal kuncinya
pada prinsip Ing Madya Mangunkarso. Sedangkan masalah ketidaksiapan anak menghadapi persaingan global disebabkan karena kita terlalu banyak mengatur dan mengekang, kurang memberikan kebebasan atau dukungan untuk berkembang sesuai potensi, sebagaimana makna Tut Wuri Handayani.